Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safindri Alfinurulita dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hubungan Agama dengan Psikoterapi. Nah, sebelum masuk ke hubungan agama dengan psikoterapi, terlebih dahulu kita masuk ke pengertian agama. Nah, agama menurut secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta dan dibagi menjadi dua suku kata, yaitu a yang artinya tidak, gama yang artinya kacau, kocar-kacir, berantakan. Jadi kalau digabung, agama berarti tidak kacau, tidak kocar-kacir, dan tidak berantakan. Nah, secara terminologi, agama yaitu ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungannya. Jadi, tanpa bantuan agama, manusia senantiasa bingung, resah, bimbang, dan gelisah. Sebagai akibatnya, manusia tidak mampu memperoleh arti kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Nah, kondisi jiwa yang tidak tenang seperti gelisah dan lain sebagainya dapat dikategorikan dalam gangguan jiwa atau dalam istilah psikopatologi disebut neurosis. Nah, dalam Al-Quran, ajaran agama Islam disebutkan dengan jelas bahwa dengan mengingat Allah, jiwa manusia akan menjadi tenang dan tentram. Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai obat. Nah, dalam memahami Islam sebagai agama, terdapat 3 paradigma yang bisa dikembangkan, yaitu yang pertama, agama dalam dimensi subjektif, yaitu kesadaran keimanan umat atau bisa disebut dengan akidah. Kemudian yang kedua, agama dalam dimensi objektif, yaitu berupa perilaku pemeluk agama atau bisa disebut juga dengan akhlak. Kemudian yang ketiga, agama dalam dimensi simbolik, yaitu ajaran keagamaan atau bisa disebut dengan syariat. Nah, ketiga dimensi tersebut merupakan kesatuan yang integral. Apabila perilaku umat Islam tidak mampu mencerminkan ketiga dimensi tersebut, ia tidak akan mampu menghayati dan menjadikan agama Islam sebagai alternatif terapi dalam berbagai persoalan yang dihadapinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian psikoterapi. Istilah psikoterapi. Nah, istilah psikoterapi ini mempunyai pengertian yang cukup banyak dan kabur, terutama karena istilah tersebut sering digunakan dalam berbagai bidang operasional empiris, seperti psikiatri, psikologi, kemudian bimbingan dan penyuluhan, kerja sosial, pendidikan, dan ilmu agama. Nah, secara harfiah, psikoterapi ini berasal dari 2 kata, yaitu psiko yang artinya jiwa, dan terapi yang artinya penyembuhan, perawatan, dan pengobatan. Oleh karena itu, psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, dan terapi pikiran. Jadi, psikoterapi sama dengan penyembuhan jiwa. Nah, secara terminologi, psikoterapi adalah pengobatan alam pikiran atau yang lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Nah, pengertian psikoterapi ini mencakup berbagai teknik yang bertujuan untuk membentuk individu dalam mengatasi gangguan emosional dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosinya seperti halnya proses reedukasi atau pendidikan kembali, sehingga individu mampu mengembangkan dirinya dalam mengentaskan permasalahan psikisnya. Psikoterapi ini selain digunakan untuk penyembuhan penyakit mental, juga dapat digunakan untuk membantu mempertahankan dan mengembangkan integritas jiwa agar tetap tumbuh secara sehat dan memiliki kemampuan penyesuaian diri yang lebih efektif terhadap lingkungannya. Dengan demikian, tugas utama psikoterapis di sini adalah memberikan pemahaman dan wawasan yang utuh mengenai diri pasien serta memodifikasi atau bahkan mengubah tingkah laku yang dianggap menyimpang. Nah, psikoterapi ini berbeda dengan pengobatan tradisional yang memandang gangguan psikologis ini sebagai gangguan karena sihir, kesurupan jin, atau roh jahat. Anggapan-anggapan yang kurang tepat tersebut karena sebagian masyarakat masih mempercayai hal-hal yang tahayul seperti itu. Jadi dalam psikoterapi ini tidak ada hal-hal yang bersifat mistik. Nah, klien psikoterapi juga tidak diberi obat karena memang yang sakit adalah jiwanya, bukan fisiknya. Sekarang kita masuk ke hubungan agama dengan psikoterapi.
Jadi pada dasarnya manusia ini terdiri dari dua substansi yang berbeda, yaitu tubuh yang bersifat materi dan jiwa yang bersifat imateri atau al-nafs. Yang menjadi hakikat manusia adalah al-nafs yang mempunyai dua daya, yaitu daya pikir yang disebut rasio atau akal yang berpusat di kepala, kemudian daya rasa yang berpusat di dada. Nah, cara pengembangan dua daya ini telah diatur oleh Islam sedemikian rupa. Daya pikir atau akal yang berpusat di kepala digunakan atau dipertajam untuk manusia meneliti, merenung, berpikir, menganalisis, dan menyimpulkan demi lahirnya gagasan-gagasan inovatif. Nah, sementara daya rasa yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi, tanpa agama, jiwa manusia ini tidak mungkin merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Nah, agama dan percaya kepada Tuhan adalah pokok manusia yang akan menolong orang dalam memenuhi kekosongan jiwanya. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi agama dalam kehidupan. Yang pertama, agama memberi pembimbingan atau petunjuk dalam hidup. Kemudian yang kedua, agama adalah penolong dalam kesukaran. Kemudian yang ketiga, agama menenteramkan hati, menenteramkan batin. Kemudian yang keempat, agama mengendalikan moral. Nah, di sini juga ada beberapa cara untuk mencegah munculnya penyakit kejiwaan dan sekaligus menyembuhkannya melalui konsep-konsep Islam. Nah, adapun upaya tersebut adalah yang pertama, menciptakan kehidupan yang islami dan religius, kemudian yang kedua, mengintensifkan sholat, kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir, kemudian yang keempat, melaksanakan rukun Islam, rukun iman, dan berbuat ihsan, kemudian yang kelima, menjauhi sifat-sifat tercela atau akhlak muzamah, kemudian yang keenam, mengembangkan sifat-sifat terpuji atau akhlak mahmudah. Nah, psikoterapi dan agama sama-sama memandang manusia secara utuh sebagai terapi. Ada beberapa kasus gangguan mental yang dapat disembuhkan melalui perilaku keagamaan. Walaupun agama tidak identik dengan psikoterapi, namun perilaku keagamaan sangat berperan besar untuk mengatasi gangguan mental. Bahkan, agama dapat dijadikan landasan untuk membina kesehatan mental serta mampu membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang melalui peribadatan. Nah, jiwa manusia ini membutuhkan agama. Makna hidup manusia yang tertinggi adalah pengabdian diri mereka kepada Tuhan, Sang Pencipta diri dan alam semesta. Agama mampu memberikan makna, arti, dan tujuan hidup. Tanpa agama, lagi-lagi kehidupan manusia akan terasa hampa, tidak bermakna, dan bersifat mekanis. Nah, berikut ini ada beberapa contoh psikoterapi dalam Islam atau hubungan psikoterapi dengan Islam yang tadi. Ini ada contohnya, yaitu yang pertama, membaca Al-Quran dan mencoba memahami artinya. Nah, terapi yang pertama ini adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran memuat resep-resep yang mujarab yang menyembuhkan penyakit jiwa manusia, di mana tingkat kemujarapannya itu tergantung seberapa jauh tingkat sugesti keimanan individu. Dengan Al-Quran, maka seseorang dapat mempertahankan keteguhan jiwa dari penyakit batin. Dan juga Al-Quran memiliki nilai yang konstruktif bagi orang yang sehat mentalnya. Artinya, ia dapat mengembangkan integritas dan penyesuaian kepribadian dirinya. Terapi yang kedua adalah melakukan sholat malam. Nah, karena waktu sholat juga merupakan terapi psikis yang bersifat kuratif, preventif, dan konstruktif sekaligus. Pertama, sholat membina individu untuk melatih konsentrasi integral dan komprehensif. Kemudian yang kedua, sholat dapat menjaga kesehatan psikis manusia. Kemudian yang ketiga, sholat juga mengandung doa yang dapat membebaskan manusia dari penyakit batin. Nah, terapi yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh, yaitu mampu mengintegrasikan dirinya dan mengaktualisasikan potensi semaksimal mungkin dalam berbagai dimensi kehidupan. Sebab nasihat-nasihat orang soleh dapat memberikan terapi individu yang sehat maupun yang sakit mentalnya. Kita masuk ke terapi yang keempat, yaitu zikir.
Artinya mengingat segala keagungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada manusia dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang barang siapa yang berzikir atau menyebut nama Allah, hatinya akan tenang, tentram, dan damai. Nah, firman Allah ini terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 dan surah Al-Baqarah ayat 152. Nah, kedua ayat tersebut menjelaskan zikir itu mengandung daya terapi religius dan potensial untuk mencapai ketenangan dan ketentraman batin. Nah, zikir juga mampu memberikan sugesti penyembuhan karena dengan zikir seseorang akan mengingat bahwa yang membuat dan menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan zikir sama nilainya dengan terapi relaksasi atau relaxation terapi, yaitu bentuk terapi yang menekankan bagaimana individu atau pasien tersebut harus beristirahat dan bersantai melalui pengurangan ketenangan, ketegangan, atau tekanan psikologi. Baiklah, kesimpulan pada materi hari ini yaitu psikoterapi bisa dikatakan sebagai ilmu terapi jiwa, terapi pikiran, dan terapi mental atau bisa disebut juga penyembuhan jiwa yang demi terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara diri manusia dengan lingkungan. Nah, misi ajaran agama Islam di bidang akhlak dan kejiwaan mempunyai relevansi yang erat dengan kesehatan jiwa dengan memasukkan ajaran agama, ketakwaan kepada Tuhan dalam kesehatan mental, berarti ada titik singgung antara hal-hal tersebut. Jadi, aspek agama masuk dalam psikologi ini karena agama merupakan salah satu kebutuhan psikis dan rohani manusia yang perlu dipenuhi oleh setiap manusia yang merindukan ketentraman di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.